Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Ramadan. Di video kali ini kita akan bahas soal OSN IPA SMP tingkat kabupaten ya tahun 2024. Di sini kita punya soal biologi yang pertama. Dilakukan percobaan osmosis dengan menggunakan potongan kentang. Didapatkan data sebagai berikut. Kira-kira berat kentang, larutan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini awal, akhir. Dan berdasarkan hasil percobaan di atas, larutan yang hipertonis adalah larutan yang berapa? Nah, pertama kita harus tahu dulu apa itu larutan hipertonis ya. Larutan hipertonis itu adalah larutan yang memiliki konsentrasi zat yang terlarut ya, yang terlarut lebih tinggi dibandingkan dengan cairan sel ya, dengan cairan sel. Nah, sehingga dalam percobaan osmosis kentang, jika kentang diletakkan dalam larutan hipertonis, air akan keluar dari sel kentang menuju larutan ya, sehingga menyebabkan massa kentang itu berkurang. Sehingga kita cek aja nih dari larutan 1, 2, 3, 4, dan 5 yang menyebabkan massa kentang itu berkurang gitu ya. Larutan pertama, awalnya 2 gram menjadi 1,6 gram, jelas itu berkurang ya. Terus 2 gram jadi 1,7 gram, dia juga berkurang. Maka harus jawabannya ada yang satu gitu ya. Kita cek sini, B dan C bisa eliminasi. Berikutnya kita punya 1 dan 2 atau 4 dan 1. Kita cek nomor 2. Awalnya 2, terus 2,3, ini 2, terus 2,4. Artinya ini massanya bertambah ya, sehingga bukan jawabannya. Bisa eliminasi untuk yang A. Jawaban tepat adalah jawaban yang D, 4 dan 1. Kita cek untuk jawaban yang 4. Awalnya 2 gram, jadi 1,8 gram, artinya berkurang. 2 gram jadi 1,9 gram, artinya juga berkurang. Jawabannya tepat adalah jawaban yang D ya, untuk soal pertama. Kedua adalah pernikahan antara wanita dan pria yang keduanya berpenglihatan normal melahirkan seorang anak laki-laki yang buta warna dan 2 orang anak perempuan berpenglihatan normal. Dari kasus ini dapat diketahui bahwa, nah pertama di sini kita tahu bahwa kedua orang tuanya itu adalah normal, dan untuk menjadi buta warna anak laki-laki tadi, maka kelainan genetik resesif terpaut kromosom X ya, kromosom X. Dan kita lihat dulu orang tuanya gitu ya. Karena di sini kedua orang tuanya adalah normal, maka kemungkinannya itu adalah ibu itu adalah carrier ya. Nah, sementara yang lain itu kurang tepat. Jawaban ayah adalah homozigot dominan, ini salah. Ibu adalah homozigot resesif, salah. Ayah adalah carrier, ini jelas salah ya. Karena yang menyebabkan itu adalah X, sementara Y-nya itu bisa jadi normal gitu ya. Maka jawaban tepat adalah C, ibu adalah carrier-nya. Soal berikutnya adalah seorang dokter menyatakan bahwa lensa mata pasiennya tidak rata di semua bagian, sehingga sinar sejajar tidak dibiaskan dengan kekuatan yang sama. Kelainan ini dapat diperbaiki dengan memakai kacamata berlensa silindris. Pasien tersebut mengalami kelainan mata yang disebut. Pertama ada opsi miopi, hipermetropi, astigmatisme, dan presbiopi. Kita cek untuk masing-masing kelainan ya. Pertama, untuk miopi itu kan adalah rabun jauh ya. Nah, biasanya bola mata terlalu panjang, lensa terlalu cembung, bayangan jatuh di depan retina, sehingga dikoreksi dengan lensa cekung atau negatif ya. Berikutnya hipermetropi, bola mata terlalu pendek atau lensa terlalu pipih, bayangan jatuh di belakang retina, biasa diperbaiki dengan lensa cembung ya, atau positif. Dan presbiopi, penurunan elastisitas lensa karena usia, jadi sulit melihat dekat. Nah, itu biasanya diperbaiki dengan lensa rangkap atau bifokal ya. Sehingga untuk yang silindris ya, itu adalah astigmatisme. Kelengkungan lensa atau kornea tidak rata, cahaya dibelokkan tidak merata. Maka jawaban yang tepat untuk kasus ini adalah jawaban yang C, astigmatisme. Soal berikutnya, dalam suatu rantai makanan, makhluk hidup yang memakan produsen merupakan konsumen tingkat keberapa dan akan menduduki tingkat tropik keberapa. Pertama harus kita cek dulu ya, produsen itu kan organisme yang menghasilkan makanannya sendiri ya. Nah, itu misalkan adalah tumbuhan gitu ya. Dan mereka menduduki tingkat tropik pertama ya. Ini tumbuhan, dia menciptakan makanan sendiri, ini tingkat tropik pertama ya, pertama. Dan berikutnya ada konsumen primer ya. Konsumen primer atau tingkat 1 itu
adalah organisme herbivora ya. Konsumen tingkat 1 itu herbivora yang memakan tumbuhan. Dan mereka memiliki tingkat tropik kedua. Tingkat tropik kedua. Sehingga untuk jawaban ini, yang memakan produsen merupakan konsumen tingkat pertama atau 1 dan akan memiliki tingkat tropik kedua ya. Maka jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang B, ke 1 dan 2 untuk tropiknya. Berikutnya teman-teman, kingdom berikut ini yang selnya tidak memiliki dinding sel adalah, nah kita cek dulu ya masing-masing ya. Di sini ada fungi atau jamur, dia memiliki dinding sel ya. Dinding selnya itu terbuat dari kitin ya untuk fungi atau jamur. Dan bakteri, dia juga punya dinding sel yang terbuat dari peptidoglikan ya. Peptidoglikan itu adalah bakteri. Berikutnya adalah tumbuhan. Tumbuhan jelas dia punya dinding sel ya. Untuk mekanisme yang mempertahankan hidupnya gitu ya. Dia biasanya terbuat dari selulosa. Dan yang tidak punya dinding sel itu adalah protista gitu ya. Tapi sebenarnya ada juga protista ini yang sebagian kecil punya dinding sel seperti alga ya. Tapi sebagian besar itu tidak punya dinding sel. Misalkan amoeba atau paramecium ya. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang D dalam kasus ini, yaitu adalah protista. Soal berikutnya, keanekaragaman hayati yang tinggi di daerah tropis dimungkinkan oleh adanya faktor berikut kecuali A. Curah hujan yang tinggi, B. Suhu yang hangat, perbedaan suhu yang relatif tinggi, cahaya matahari ada di sepanjang tahun. Kita cek jawaban satu-satu ya. Jadi daerah tropis dengan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh kondisi lingkungan yang stabil dan mendukung kehidupan sepanjang tahun. Faktor yang mendukung keanekaragaman hayati adalah pertama curah hujan tinggi ya, terus suhu yang hangat, terus cahaya matahari sepanjang tahun. Yang tidak benar itu adalah perbedaan suhu yang relatif tinggi ya. Ini adalah bukan ciri khas daerah tropis. Daerah tropis justru memiliki suhu yang stabil sepanjang tahun. Perbedaan suhu tinggi justru terjadi di iklim yang sedang atau kutub dan menurunkan keanekaragaman hayati karena tidak semua organisme bisa bertahan ya. Maka jawaban yang tepat dalam kasus ini adalah jawaban yang C ya. Kalau kita tulis di sini perbedaan suhu yang relatif tinggi ya. Berikutnya teman-teman, organel sel yang berperan untuk mendetoksifikasi racun adalah lisosom, mitokondria, peroksisom, dan badan Golgi. Kita cek ya fungsi dari masing-masing organel sel ini. Pertama kita bisa tuliskan tabel seperti ini teman-teman. Organel dan fungsi utamanya. Lisosom mengandung enzim pencerna, menghancurkan benda asing dan komponen sel yang rusak. Sementara mitokondria, tempat respirasi sel, menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Peroksisom ini sebenarnya jawabannya, yaitu mendetoksifikasi racun, metabolisme, H2O2 dan asam lemak. Badan Golgi, modifikasi, pengemasan, dan pengangkutan protein dan lipid. Sehingga jawaban yang tepat dalam kasus ini adalah jawaban yang C, yaitu peroksisom. Ini adalah pada suatu hari, Ani minum air sebanyak 300 ml per hari. Sedangkan Eni meminum air sebanyak 2 liter per hari. Berdasarkan perbandingan pernyataan tersebut, maka perbedaan urin yang dihasilkan Ani dan Eni pada keesokan harinya adalah. Untuk ini, jawabannya itu adalah jawaban yang B. Eni menghasilkan urin banyak, berwarna kuning pucat. Ani mengekspresikan urin sedikit, berwarna kuning pekat ya. Karena Ani itu minum 300 ml, sehingga meminum sangat sedikit air ya, tubuh akan menghemat air dengan cara reabsorpsi air yang maksimal di ginjal. Hal ini menghasilkan urin yang sedikit untuk Ani ya, dan memiliki konsentrasi zat terlalu tinggi sehingga warnanya pekat ya, kuning pekat. Berikutnya Eni, dia akan minum sebanyak 2 liter per hari ya. Tubuh akan mengeluarkan kelebihan air melalui urin. Hal ini akan menghasilkan urin yang banyak dan memiliki konsentrasi zat terlalu rendah, sehingga warnanya kuning pucat ya. Sehingga jawaban tepat adalah jawaban yang B untuk kasus ini. Berikutnya, saat melakukan olahraga, denyut jantung dan pernapasan menjadi semakin lebih cepat. Setelah ia melakukan istirahat, denyut jantung dan pernapasannya menjadi normal kembali. Mekanisme tersebut dimungkinkan karena adanya, kita punya beberapa opsi di sini ya. Kita coba lihat. Saraf simpatik itu adalah berperan dalam proses fight or flight ya, melawan atau lari ya. Ini untuk simpatik adalah melawan
atau lari ya. Dan yang berikutnya parasimpatik gitu ya. Dia rest and digest, itu istirahat dan cerna ya. Istirahat dan cerna gitu ya. Sementara sumsum lanjutan dia mengatur pusat pernapasan dan detak jantung ya, namun bukan syarat yang langsung memperlambat denyut jantung. Sementara sumsum tulang belakang menghubungkan otak dengan seluruh tubuh, tapi bukan pengatur langsung mekanisme normalisasi ini ya. Sehingga jawaban tepat untuk kasus ini adalah saraf parasimpatik ya. Soal berikutnya ya, suatu zat memiliki titik beku dan titik uap berturut-turut 4 derajat Celcius dan 80 derajat Celcius. Pada suhu ruang, bahan tersebut memiliki sifat. Pertama, suhu ruang itu kan sama dengan 25 derajat Celcius. Artinya dia berada pada rentang titik beku dan titik uapnya atau didihnya. Dan pada fase ini dia berwujud itu adalah cair ya. Dan kita cek untuk wujud cair ya. Pertama, gaya tarik antar molekul sangat lemah, ini wujudnya gas. Letak molekul sangat berdekatan, ini wujudnya padat. Gerak molekul tidak bebas, ini jawaban padat ya, sehingga jawaban tepat adalah jawaban yang C. Susunan molekul tidak teratur ya. Itu adalah sifat dari benda berwujud cair. Berikutnya, pada gambar ditunjukkan grafik kecepatan setiap saat dari suatu benda yang bergerak dari O hingga U. Benda bergerak diperlambat pada saat menempuh lintasan yang mana. Di sini kita punya grafik kecepatan ya versus waktu ya. Dan kita bakal cek di mana benda tersebut mengalami perlambatan ya. Nah, pertama dari O ke P, ini kan dari kecepatan 0 hingga kecepatan negatif ya. Ini sebenarnya adalah mengalami percepatan ya, percepatannya negatif. Maka OP itu bukan opsinya. Kita cek di sini, maka A bukan jawabannya, C juga bukan jawabannya. Sementara PQ itu jelas bukan mengalami percepatan ya, karena kecepatannya konstan. Dan kita punya QR dan TU atau QS ya. QR ini dari kecepatan negatif hingga 0, maka dia mengalami perlambatan ya dalam hal ini. Maka QR itu merupakan opsinya. Dan yang paling penting itu jawabannya harus punya TU ya teman-teman. Karena pada TU dia dari kecepatannya 4 meter per second hingga kecepatannya 0, maka dia mengalami perlambatan ya dalam hal ini. Sehingga jawaban tepat adalah jawaban yang B dalam kasus ini. Dan jawaban yang D itu tidak mungkin ya. Kasus berikutnya teman-teman, seorang ahli merancang termometer yang memiliki nilai tetap bawah 10 derajat T. Pada tekanan 1 atm, air bersuhu 50 derajat Celcius terukur sama dengan 50 derajat T. Air mendidih pada suhu berapa gitu ya. Pertama di sini kita bisa gambarkan untuk setiap ini misalkan adalah Celcius ya. Dia kan punya titik beku 0 dan titik didihnya adalah 100 ya. Sementara derajat T kita bisa tuliskan di sini. Pada titik bawah dia kan 10 ya, 10T, ini derajat T. Dan berikutnya pada saat dia 50 ya, Celcius. Sementara T itu menunjukkan juga 50 ya. Maka air mendidih pada suhu berapa? Air mendidih jelas kalau Celcius itu adalah 100, sehingga kita cari dulu 100 Celcius itu berapa T gitu ya. Ketika dari 0 hingga 50 kita punya penambahan sebanyak 50 ya. Dari 10 hingga 50, kita punya penambahan sebanyak 40. Sehingga untuk mencapai mencapai titik didih ini, gitu ya, maka juga akan ditambahkan dengan 40 ya. Karena titik didih ini juga ditambahkan dengan 50 gitu ya. Sehingga untuk T-nya itu adalah 50 ditambah dengan 40 sama dengan 90 derajat T. Maka jawaban tepat adalah jawaban yang C untuk kasus ini. Soal berikutnya, sebuah mesin listrik digunakan untuk menarik balok masanya 100 kg yang sedang diam dengan gaya konstan. Gaya gesek antara lantai dan balok dianggap konstan sebesar 30 Newton. Jika saat berpindah sejauh 1 meter, kecepatan benda 0,2 meter per second, usaha yang dilakukan oleh mesin pada balok sebesar. Pertama, untuk usaha yang dilakukan oleh mesin itu ya, itu bisa kita tuliskan di sini adalah W totalnya itu adalah W mesin ya. W mesin ditambah dengan W geseknya ya. Nah, W mesin itu adalah perubahan energi kinetik ya yang dilakukan oleh mesin tersebut ya. Perubahan pertama berarti W mesin itu sama dengan perubahan energi kinetik.
Nah, perubahan energi kinetik bisa kita dapatkan dengan hubungan itu sama dengan setengah massa kali kecepatan kuadrat ya. Karena pada saat awal kan dia diam ya, di awalnya diam, terus dia punya kecepatan 0,2 meter per second ya. Sehingga kalau massanya 100 kg, kita tinggal substitusikan kelam bersamaan, kita dapatkan setengah dikali dengan 100 dikali dengan 0,2 kuadrat ya. Ini jadinya 50. Berarti ini jadinya 50 kali 2 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Maka dapatnya 50. 2 kali 2 itu 4. Ini kali 10 pangkat min 2 ya. Nolnya habis. Ini min 1. 5 kali 4 itu 20. Dikali 10 pangkat min 1. Artinya sama dengan 2 joule. Itu adalah usaha mesin akibat dari perubahan energi kinetik ya. Berikutnya adalah usaha untuk melawan gaya gesek ya. Pertama, untuk usaha gaya gesek itu W gesek itu sama dengan F gas ya dikali dengan besarnya perubahan ya. Dalam hal ini sebenarnya tanda negatif untuk menyatakan arah bahwa gaya gesek ini melawan arah gerak benda ya. Disampaikan bahwa gaya geseknya adalah konstan 30 Newton, maka tinggal kalikan dengan perpindahan yang adalah sejauh 1 meter. Kita dapatkan 30 kali 1 itu adalah 30 joule. Ya. Sehingga untuk W totalnya itu adalah ya, W total itu sama dengan 30 ditambah dengan 2 sama dengan 32 joule ya. Jawaban tepat dalam kasus ini adalah jawaban yang C, yaitu 32 joule. Berikutnya, kawat PQ panjangnya 20 cm digerakkan 10 meter per second tegak lurus sepanjang kawat dan memotong medan magnet 0,05 Tesla. Seperti pada gambar. Dengan hambatan adalah 0,01 ohm, besar dan arah kuat arus induksi yang ditimbulkan adalah. Untuk mencari besar arus induksi, kita bisa gunakan rumusan GGL induksi ya, di mana kita bisa dapatkan E itu sama dengan medan magnet dikali L dikali dengan sin theta ya. Nah, dalam hal ini karena dia tegak lurus ya, maka tetanya sama dengan 90 derajat ya. Tetanya sama dengan 90 derajat dan B-nya itu dari soal adalah 0,05 Tesla. Terus kita dapatkan L panjang kawatnya itu adalah 20 cm. Kalau kita rubah ke dalam meter 0,2 meter dan kecepatan itu kan sama dengan 10 meter per second ya, 10 meter per second. Nah, sehingga kalau kita cari ya berapa GGL induksinya gitu ya, berarti kita dapatkan di sini E sama dengan B, dalam hal ini 0,5 atau 5 kali 10 pangkat min 2, terus dikali L, L-nya 2 kali 10 pangkat min 1, terus dikalikan dengan sin theta ya, yang dalam hal ini nilainya adalah kali V ya, ini kali V juga, kali V 10 ya, sehingga kita bisa dapatkan di sini, ini 2 kali 5 10, ini habis juga 10 bagi 100 ya, berarti ini min 1, maka GGL induksinya 0,1 ya, volt. Nah, kita sudah dapatkan GGL induksinya. Berikutnya, karena di sini diketahui bahwa hambatannya 0,1 ohm, kita bisa cari berapa arusnya ya dengan menggunakan hukum ohm, di mana arus itu sama dengan rasio dari GGL induksi dibagi dengan hambatan. GGL induksi adalah 10 pangkat min 1, hambatan adalah disampaikan 10 pangkat min 2 ya, 10 pangkat min 2. Nah, kita bisa dapatkan di sini karena basin sama-sama 10, maka pangkatnya dikurang 10 pangkat min 1 kurang min 2 atau sama dengan 10 pangkat 1 ya, atau 10 ampere. Nah, kita cek di sini A dan B itu bukan jawabannya. Jawabannya antara C dan D. Kita cari dulu arahnya ya. Karena arah medan magnet B masuk bidang ya, dengan simbol adalah X seperti ini, dan arah kawat V itu ke kanan misalkan, maka kita bisa dapatkan arah kuat arus induksinya itu adalah dari Q ke P ya. Gunakan kaidah kanan tahan untuk menjawab soal seperti ini ya. Maka jawaban tepat adalah jawaban yang D dalam kasus ini. Berikutnya, sebuah bola konduktor pejal berjari-jari 8 cm dan bermuatan Q 8 kali 10 pangkat min 11 Coulomb. Potensial sebuah titik di dalam bola yang berjarak 5 cm dari pusat bola adalah berapa volt ya? Dengan K adalah
9 kali 10 pangkat 9. Nah, untuk mencari potensial listrik, kita bisa gunakan hubungan seperti ini, teman-teman. Bahwa V itu sama dengan, atau V itu adalah potensial listrik, K, yaitu nilai K konstantanya, dikali dengan muatan Q, dibagi dengan R ya. R ini adalah jaraknya gitu ya. Karena dalam hal ini, kita punya sebuah bola pejal ya, maka R yang kita gunakan adalah 8 cm, teman-teman. Dimanapun titiknya nanti punya nilai potensial yang sama ya. Maka kita dapatkan K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q itu adalah 8 kali 10 pangkat min 11. Dari soal kita dapatkan. Dan R itu adalah 8 cm. Atau kalau kita rubah ke meter, 8 kali 10 pangkat min 2. 8 kita bisa eliminasi di sini. 10 pangkat 9, 10 pangkat 11, maka 10 pangkat min 2 ya. Terus ini 10 pangkat min 2 maka habis. Kita dapatkan nilainya adalah 9 volt ya. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang C dalam kasus ini. Ya, sebuah pipa U berisi air dan minyak dengan jumlah yang sama. Massa jenis air dan minyak berturut-turut adalah 1 gram cc dan 0,9 gram cc. Jika tinggi kolam minyak 20 cm, selisih tinggi kolam minyak dan air sama dengan berapa milimeter ya. Pertama, untuk tekanan di sisi minyak ya, bisa kita gunakan hubungan seperti ini ya. P minyak ya, itu sama dengan rho minyak itu dikali dengan G dikali dengan H minyak ya. Nah, untuk kondisi air kita bisa gunakan hubungan nanti P air gitu ya, itu sama dengan rho air dikali dengan G dikali dengan H air ya, atau ketinggian air. Nah, kita bisa hubungan persamaan di sini ya, sehingga kita bisa eliminasi G. Jadi P minyak sama dengan P air, kita bisa eliminasi G di sini. Maka kita dapatkan hubungan bahwa rho M kali HM sama dengan rho air dikali dengan H air ya. Nah, tinggal kita substitusikan nilainya ya. Di mana nilai dari massa jenis air 1 gram cc dan minyak 0,9 gram cc, maka kita bisa dapatkan ketinggian air itu berapa gitu ya. Nah, kita bisa dapatkan di sini H minyaknya kan 20 cm ya. Maka untuk mencari H air ya, H air sama dengan rho M kali HM dibagi dengan rho air ya. Substitusikan nilainya, di mana H air itu sama dengan rho minyak, nilainya adalah 0,9 dikali dengan H-nya adalah 20 dibagi dengan 1 ya. Kita bisa dapatkan sini 0 habis, 2 kali 9 itu adalah 18 cm. Nah, 18 cm ketinggian air untuk selisih berarti adalah deltanya 20 cm dikurang 18 cm, maka itu sama dengan 2 cm. Kalau kita rubah ke dalam milimeter, ini tinggal kita kalikan 10 teman-teman. Maka ini sama dengan 20 mm. Karena jawaban di sini harus dalam milimeter ya. Jawaban tepat adalah jawaban yang C dalam kasus ini. Kita punya kasus sebuah bola plastik dengan volume 100 cc diletakkan di air, dia mati bawah 3/4 bagian bola berada di dalam air. Kemudian bola ditekan ke bawah sehingga seluruh bagiannya tepat berada di dalam air. Jika massa jenis air 1 gram cc, besar gaya tekan itu sama dengan titik Newton. Anggaplah percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat. Pertama, kita harus cari dulu berapa besar dari massa bola ya. Kita bisa cari dulu massa bolanya itu berapa gitu ya. Nah, kita bisa cari bahwa berat bola ya itu sama dengan gaya angkatnya ya, atau gaya Archimedesnya gitu ya. Maka kita bisa dapatkan sini massa bola kali G sama dengan rho air ya, rho air kali dengan G kali dengan volume tercelup ya, celup gitu ya. G kita bisa eliminasi, maka kita dapatkan massa bola itu ya sama dengan rho air kali dengan volume celup ya. Nah, di sini kita bisa dapatkan bahwa yang tercelup itu adalah 3/4 teman-teman. 3/4 dari 100 cc kita dapatkan nilainya adalah 75 cc ya. Maka kita bisa dapatkan di sini nilai dari massa bola tersebut gitu ya. Kita bisa dapatkan nilainya itu adalah rho air dikali dengan volume tercelup
75 cc itu kita rubah ke dalam satuan meter pangkat 3 gitu ya. Itu sama dengan 75 kali 10 pangkat min 6 ya. Dan 1 gram cc kalau kita rubah ke dalam satuan kilogram meter pangkat 3, 1 gram per cc, cc maksudnya, itu sama dengan 1000 kilogram per meter pangkat 3 ya. Kalau kita substitusikan nilainya adalah 1000 dikali dengan 75 kali 10 pangkat min 6. 1000-nya habis menjadi min 3, maka kita dapatkan volume massa bolanya adalah 0,075 kg. Massa ini kita gunakan untuk mencari berapa besar dari gaya tekannya gitu ya. Dimana gaya tekannya itu sama dengan W bola ditambah dengan FA aksen ya. Maka kita bisa dapatkan di sini F tekan tersebut gitu ya. Sebentar, ini kurang tepat ya. Kita bisa dapatkan di sini nilai dari FA aksen gitu ya. FA aksen sama dengan W bola ditambah dengan F tekan ya. Maka kalau F tekannya aja gitu ya. Kalau F tekannya aja yang kita cari itu sama dengan FA aksen dikurang dengan W bola, teman-teman. Nah, kalau kita substitusikan nilainya itu sama dengan rho air ya. Rho air kali P bola kurang M bola ya. Dikali dengan G ya. Nah, kalau kita substitusikan nilainya, ya nanti jawabannya berapa nih? Kita bisa dapatkan di sini nilainya adalah 1000 gitu ya. Kali P bola dalam satuan meter itu 10 pangkat min 4 kurang dengan massa bola 0,075 kali dengan gravitasi ya. Dalam hal ini kita bisa langsung substitusikan. Nilainya adalah 10 ya. Sehingga kalau kita substitusikan di sini, kita dapatkan nilainya adalah 0,1 dikurang 0,075 gitu ya. Dikali dengan 10, teman-teman. Kita bisa dapatkan 0,1 kurang 0,075 adalah 0,025 ya. Karena dikali 10, kita dapatkan nilainya adalah 0,25 Newton. Maka jawaban tepat adalah jawaban yang B dalam kasus ini. Berikutnya, sebuah pegas digantungkan secara vertikal setelah diberi beban. Panjang pegas itu bertambah panjang sebesar L. Kemudian beban ditarik sedikit ke bawah dan dilepaskan sehingga bergerak naik turun dengan frekuensi 10 akar 5 bagi pi Hz. Jika besar percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekund kuadrat, maka L sama dengan berapa sentimeter ya. Untuk mencari frekuensi osilasi dari sebuah bandul, kita bisa dapatkan hubungan bahwa F sama dengan 1/2V akar dari G bagi L ya. Untuk mencari L, kita bisa kuadratkan kedua persamaan ya. Maka kita dapatkan F kuadrat 1/4V kuadrat kali dengan G per L. Kalau kita cari L, kita pindah aja nih. L ke sini, ke kiri, dan F kuadrat itu ke bawah ya. KL sama dengan 1/4V kuadrat kali G per F kuadrat ya. Nah, tinggal kita substitusikan nih nilainya ya. Kita substitusikan nilainya di sini. Maka kita dapatkan L itu sama dengan 1/4pi kuadrat. G itu adalah 10 dibagi dengan F kuadrat. Dalam hal ini adalah 10 akar 5 per pi ya. Maka kita dapatkan 10 akar 5 per pi kuadratkan ya. Maka ini jadinya 1/4pi kuadrat. Jadinya 10 dikali dengan pi kuadrat dibagi dengan 10 akar 5 dikuadratkan jadinya adalah 100 dikali 5 ya. Maka pi-nya habis di sini. Terus 10 habis, ini tinggal 10. Maka kita dapatkan nilainya adalah 1 dibagi 4 kali 5 20 kali 10 adalah 100 ya. 1 bagi 200 meter. Nah, 1 bagi 200 meter itu kan sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Kalau kita rubah ke dalam senti, itu kan sama dengan 5 kali 10 pangkat min 1 cm. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang D dalam kasus ini. Lanjut ke soal berikutnya. Pada suatu lampu tertulis 60 watt 220 volt. Jika lampu tersebut dipasang pada tegangan 110 volt, maka daya listriknya menjadi berapa watt? Pertama di sini kita bisa dapatkan hambatan untuk yang pertama ya,
di mana P1-nya itu sama dengan 60 watt, terus V1 atau tegangan satunya adalah 220 volt. Nah, untuk mencari hubungan hambatan gitu ya, kita bisa gunakan hubungan bahwa R itu sama dengan V1 kuadrat dibagi dengan P1 ya. Sehingga kalau kita dapatkan nilainya adalah 220 kuadrat gitu ya, bagi dengan R dalam hal P1 dalam hal ini adalah 60, maka kita bisa dapatkan nilainya adalah 48400 bagi dengan 60 ya. Soalnya HB1 kita dapatkan nilainya adalah sekitar 806,67 ya. Untuk P2 kita bisa dapatkan seperti ini nih. P2 sama dengan P2 kuadrat bagi dengan R ya. V2 kuadratnya adalah 110 kuadrat bagi dengan R-nya. R-nya kan adalah nilainya adalah 806,67 ya kuadrat. Nah, nilainya kan ini besar nih teman-teman. Ini akan kewalahan kita menjadi cari jawabannya. Ini teman-teman bisa buktikan jawabannya adalah 15 watt ya. Sebenarnya bisa juga kita gunakan perbandingan ya di sini ya. Kan di sini R-nya sama, maka P1 kuadrat bagi P1 sama dengan P2 kuadrat bagi dengan P2. Karena dalam hal ini P1-nya adalah 220 ya kuadrat dibagi dengan V1 adalah 60, maka V2-nya adalah yang diketahui 110 kuadrat dibagi dengan V2 gitu ya. Nah, di sini kita bisa dapatkan bahwa P2 itu sama dengan 60 kali 110 kuadrat bagi dengan 220 kuadrat gitu ya. Nah, di sini kita bisa dapatkan nih. Ini kan jadinya kan setengah nih ya. Tapi kuadrat, maka dapatkan 60 bagi 4 nih. 60 bagi 4 itu kan sama dengan 15 watt, teman-teman. Maka jawaban tepat adalah jawaban yang D dalam kasus ini. Berikutnya, perhatikan pernyataan berikut. 1 gliserol dan asam lemak menjadi lipid, 2 glukosa berubah menjadi CO2 dan H2O, ATP menjadi ADP, yang merupakan proses katabolisme adalah. Nah, katabolisme itu teman-teman adalah proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana ya. Biasanya disertai dengan pelepasan energi. Nah, kebalikannya dengan anabolisme. Maka untuk pertama misalkan gliserol dan asam lemak menjadi lipid, ini adalah proses anabolisme ya, bukan katabolisme. Ini adalah anabolisme, yaitu sintesis lipid dari komponen yang lebih kecil. Sementara glukosa berubah menjadi CO2 dan H2O, ini adalah katabolisme, teman-teman. Katabolisme. Nah, ini adalah proses respirasi seluler di mana glukosa dipecah untuk menghasilkan energi. Dan ini juga proses katabolisme gitu ya, yaitu molekul penyimpan energi ya kan, ATP itu dipecah menjadi ADP dan fosfat, energi dilepas untuk digunakan sel. Ini adalah proses katabolisme. Maka jawaban tepat adalah jawaban yang C, yaitu 2 dan 3. Berikut ini merupakan alat dan bahan untuk percobaan pada tumbuhan. Respirometer, alat timbang, kertas kobal, bromtimol. Terjadinya transpirasi pada tumbuhan melalui stomata dan kutikula dapat diketahui dengan menggunakan. Nah, kita cek dulu ya. Respirometer digunakan untuk mengukur laju respirasi dan juga bisa dipakai untuk mengukur kehilangan air melalui transpirasi dengan metabolisme, sehingga ini bisa digunakan. Alat timbang digunakan untuk mengukur massa tumbuhan dan kehilangan massa air akibat transpirasi. Ini juga digunakan. Kertas kobalt digunakan sebagai indikator kelembaban karena warnanya berubah bila terkena uap air, sehingga bisa digunakan untuk mendeteksi transpirasi. Jawaban ini juga 3. Bromtimol adalah indikator pH, biasanya digunakan untuk menunjukkan perubahan asam basa, bukan untuk mengamati transpirasi. Ini bukan jawabannya. Yang tepat adalah 1, 2, 3. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang A ya. Berikut ini adalah hewan yang tidak ditemukan di ekosistem mangrove, keong, kerang, ikan, kepiting. Di antara hewan tersebut yang memiliki kekerabatan paling dekat adalah, kita cek ya, keong termasuk moluska, kelas gastropoda. Kerang juga termasuk moluska,
kelas bivalvialkan, termasuk vertebrata dan kelas spesies. Kepiting termasuk arthropoda, kelas krustasea. Jelas ya. Maka yang punya kekerabatan paling dekat itu adalah 1 dan 2, yaitu keong dan juga kerang ya. Maka jawaban yang tepat untuk kasus ini adalah jawaban yang B ya, 1 dan 2. Berikutnya, apabila seorang makan bahan makanan yang mengandung 1 amilum, protein, glukosa, lemak, asam amino, zat makanan yang mengalami pencernaan kimia adalah, kita cek untuk setiap zat makanannya ya. Pencernaan kimia adalah proses pemecahan molekul makanan kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana ya, dengan bantuan enzim. Sekarang kita lihat dulu nih bahan makanannya. Amilum atau pati, karbohidrat kompleks, harus dicerna secara kimiawi menjadi glukosa. Kan ini benar ya. Protein harus dicerna secara kimiawi menjadi asam amino. Ini juga benar. Glukosa sudah merupakan molekul sederhana, tidak perlu cerna lagi. Bukan jawabannya. Lemak harus dicerna secara kimiawi menjadi asam lemak dan gliserol. Asam amino sudah molekul sederhana, tidak perlu dicerna lagi. Maka jawaban tepat adalah jawaban 1, 2, dan 4. Sehingga untuk kasus ini, 1, 2, 4 adalah jawaban yang C, yang benar. Ya, soal fisika, sebuah benda bermassa 20 gram dilepaskan dari ketinggian 8 meter di atas lantai. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Pernyataan berikut berhubungan dengan keadaan benda saat 1 sekon setelah dilepas. Pertama, energi kinetik lebih kecil dari energi potensial. Kedua, energi potensial menjadi 5/8 dari semula. Ketiga, benda berada 5 meter di atas lantai. Keempat, kecepatan benda 10 meter per second. Pernyataan yang benar juga oleh nomor berapa. Pada saat 1 second, kita bisa hitung ya, berapa kecepatannya. Kita gunakan hubungan VT sama dengan V0 ditambah dengan GT. Karena awalnya dia dilepas, berarti dia diam. Ini sama dengan 0. Sehingga VT sama dengan 10 kali 1 ya. Gravitasinya kan 10 meter per sekon kuadrat. Kita dapatkan 10 meter per second. Maka jawaban yang ini benar ya, keempat. Semua opsi 4 juga benar. Berikutnya, untuk jarak 1 second, kita bisa cari berapa ketinggiannya ya. Nah, ketinggian dari 1 second, saat T sama dengan 1 second, H itu sama dengan V0 sama dengan 0, kita bisa langsung dapatkan setengah GT kuadrat ya. Setengah kali 10 kali 1 kuadrat, kita dapatkan nilainya adalah 5 meter ya. Dan hitungan benda dari lantai, itu kan H awalnya kan 8 meter, berarti 8 dikurang 5 sama dengan 3 meter ya. Jadi benda berada 5 meter di atas lantai, itu salah ya, seharusnya 3 meter di atas lantai. Kita cek di sini, jawaban C salah. Kita cek opsi berikutnya, energi potensial awal ya, EP awal, itu kan sama dengan mg kali H awal ya, yaitu m kalinya adalah 0,02 kg kali 10 kali 8. Ini kita bisa dapatkan ini 0,2, jadinya 10 habis kali 8 itu 1,6 joule ya. Nah, berikutnya energi potensial akhir ya, EP akhir itu kan sama dengan mg kali H, hanya 3 ya. M-nya 0,02 kali 10 kali 3 ya. Ini 0-nya habis jadi 0,2, 10 habis jadi 0,6 joule. Ini adalah P akhirnya. Kalau kita bandingkan ya, ini kan jadinya 0,6 dibagi 1,6, sama-sama kita kali 10, dapatkan 6/16, sama-sama dibagi dengan 2, ini jadinya 3/8 ya. Sementara bukan 5/8. Dan jawaban 2 juga salah dalam hal ini. Kita cek yang pertama, energi kinetik lebih kecil daripada energi potensial. Nah, ini sebenarnya salah ya. Sementara yang benar itu adalah energi kinetik lebih besar dari energi potensial. Maka jawaban tepat hanyalah jawaban yang 4 ya, pernyataan keempat. Ya, berikut ini merupakan contoh peristiwa yang berhubungan dengan perubahan zat. Pertama, fotosintesis pada tumbuhan, singkong menjadi tapai, besi berkarat, beras menjadi nasi. Dari contoh-contoh di atas yang merupakan perubahan kimia ditunjukkan oleh nomor berapa. Pertama, kita bisa tahu bahwa fotosintesis pada tumbuhan itu kan proses karbon dioksida dan air bereaksi ya, membentuk glukosa dan oksigen. Nah, ini adalah perubahan kimia gitu ya. Kimia. Maka ini salah jawabannya. Terus singkong menjadi tapai, itu kan proses fermentasi oleh mikroorganisme yang mengubah karbohidrat ya dalam singkong menjadi alkohol dan asam ya. Ini juga perubahan kimia.
maka ini jelas salah. Kita punya C dan juga D ya. Berikutnya besi berkarat, itu kan besi bereaksi dengan oksigen dan air membentuk oksidasi besi ya, atau karat. Nah, ini adalah perubahan kimia juga ya. Kimia. Sementara keempat adalah beras menjadi nasi. Beras menyerap air dan mengembang, tapi komposisi kimianya pati tidak berubah ya secara fundamental. Nah, ini adalah perubahan fisika. Maka jawaban tepat dalam kasus ini adalah jawaban yang C, 1, 2, 3 saja ya. Sementara 4-nya tidak. Ya, sebuah sumber bunyi merambat energi ke segala arah dalam bentuk gelombang longitudinal. Satu, daerah pancaran gelombangnya berbentuk bola. Jika jaraknya dijadikan 4 kali, maka intensitasnya menjadi setengah kali. Perbandingan intensitas bunyi pada jarak 1 dan 2 meter terhadap sumber adalah 4:1. Jika jaraknya dijadikan 4 kali, maka energinya menjadi 1/4 kali. Dari pernyataan di atas yang benar adalah nomor gitu ya. Pertama, daerah pancaran gelombangnya berbentuk bola. Ini jawaban yang benar ya, karena gelombang bunyi merambat ke segala arah dari sumbernya membentuk muka gelombang berbentuk bola ya. Dan ini pernyataannya benar. Kita cek di sini, C dan D salah. Berikutnya, jika jaraknya jadikan 4 kali, maka intensitasnya menjadi setengah kali ya. Hubungan intensitas itu, teman-teman, itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak ya. Kalau jaraknya 4 kali, intensitasnya itu bukan menjadi setengah kali ya, malah 1/4 dikali pangkat 2 ya. 1/4 pangkat 2 itu kan sama dengan 1/16 kali ya. Maka jawaban B itu salah. Sehingga A juga salah. Jawaban tepat adalah B, yaitu 1 dan 3 ya. Karena perbandingan intensitas bunyi pada jarak 1 dan 2 meter terhadap sumber itu adalah 4:1 ya. Dimana kita bisa dapatkan I1 bagi I2 gitu ya. Terus ini sama dengan R2 per R1 kuadrat ya. Kalau misalkan R2-nya 2, satunya 1, kuadrat jadinya 4/1 atau sama dengan 4:1 ya. Maka pernyataan 3 ini benar. Pernyataan 4 ini jelas salah ya. Maka jawabannya adalah B, 1 dan 3. Berikutnya, perpindahan air dari tanah ke dalam akar melalui rambut. Akar dikarenakan adanya perbedaan konsentrasi air di tanah lebih tinggi dibandingkan di dalam sel. Sebab perpindahan air dari tanah ke dalam akar merupakan proses difusi. Kita cek untuk salah satu pernyataan ya. Pernyataan pertama gitu ya. Ini kan perpindahan air karena perbedaan konsentrasi. Nah, air berpindah dari konsentrasi tinggi tanah ke konsentrasi rendah sel akar ya melalui membran semi permeabel ya. Ini adalah definisi osmosis yang benar. Dan pernyataan kedua, perpindahan air dari tanah ke dalam akar merupakan proses difusi. Nah, difusi adalah perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke rendah ya. Osmosis adalah kasus khusus difusi yang melibatkan pelarut air melalui membran semi-permeabel ya. Meskipun osmosis adalah jenis difusi, dalam konteks biologi spesifik, perpindahan air melalui membran lebih tepatnya disebut dengan osmosis ya. Dan maka jawaban yang tepat itu adalah ini salah gitu ya, sehingga jawaban tepat adalah C, yaitu salah satu benar ya. Yang ini benar, ini salah, maka C salah satunya benar. Ya, spesies adalah kumpulan individu yang dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan yang fertil. Sebab kumpulan individu yang spesiesnya berbeda dalam satu habitat dan waktu tertentu disebut populasi. Kita cek salah satu pernyataan ya. Pernyataan pertama, ini adalah definisi spesies ya, dan ini pernyataan yang benar. Yaitu spesies adalah kumpulan individu yang dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan yang fertil. Ini pernyataannya benar. Pernyataan kedua, kumpulan individu yang spesiesnya berbeda dalam satu habitat dan waktu yang tertentu disebut populasi. Nah, populasi adalah kumpulan individu dari spesies yang sama ya, yang hidup di suatu habitat dan waktu tertentu. Tapi kumpulan individu yang spesiesnya berbeda dalam suatu habitat disebut dengan komunitas ya. Makanya pernyataan kedua ini salah gitu ya. Sementara jawabannya adalah C, yaitu salah satu benar gitu ya untuk kasus ini. Ya, sel otot jantung merupakan satu-satunya tipe sel yang terdapat pada jantung. Sebab organ merupakan kumpulan dari sel sejenis yang berdiferensiasi untuk menjalankan fungsi tertentu. Nah, kita coba cek ya. Pernyataan pertama, ini kan sel otot jantung. Jantung tidak hanya terdiri dari sel otot jantung ya, ada juga sel saraf, sel jaringan ikat, dan
endotel, dan juga sel darah ya. Maka pernyataan satu ini adalah pernyataan yang salah. Berikutnya, organ merupakan kumpulan dari sel sejenis yang berdiferensiasi untuk menjalankan fungsi tertentu. Ini pernyataannya juga salah ya. Karena organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan, bukan hanya sel sejenis ya. Maka jawaban tepat adalah jawaban yang D, keduanya salah. Berikutnya, setelah biji mengalami imbibisi, embrio akan mengeluarkan hormon giberelin yang memberi sinyal pada aleuron untuk mensintesis enzim amilase. Sebab giberelin akan menghidrolisis pati menjadi glukosa yang dibutuhkan dalam proses perkecambahan. Kita cek setiap pernyataan ya. Pernyataan pertama, ini adalah pernyataan yang benar ya. Proses ini benar. Imbibisi menyerap air oleh biji memicu embrio menghasilkan giberelin yang kemudian merangsang lapisan euron. Maka ini pernyataan yang benar. Berikutnya, pernyataan kedua, giberelin akan menghidrolisis pati menjadi glukosa yang dibutuhkan dalam proses percambahan. Nah, pernyataan ini adalah pernyataan yang salah ya. Giberelin itu adalah hormon, bukan enzim, dan giberelin tidak secara langsung menghidrolisis pati. Fungsi giberelin adalah merangsang produksi enzim amilase. Ini adalah pernyataan yang salah. Maka jawaban tepat adalah jawaban yang C, salah satu benar, yaitu pernyataan pertama. Berikutnya, pemberian hormon estrogen dan progesteron bagi seorang wanita dapat mencegah ovulasi terjadi. Sebab penggunaan estrogen dan progesteron bertujuan untuk menghambat produksi FSH dan LH oleh kelenjar hipolisis. Nah, kita cek dulu ya. Pernyataan pertama, pemberian hormon mencegah ovulasi, itu konsentrasi hormonal ya, pil KB umumnya mengandung estrogen dan progesteron. Maka jawaban pertama ini benar ya. Terus penggunaan estrogen dan progesteron bertujuan untuk menghambat produksi FSH dan LH oleh kelenjar hipofilis ya. Ini pernyataannya juga benar ya. Jadi ovulasi tidak akan terjadi ya oleh adanya mekanisme penghambatan FSH dan juga LH ya. Dan hubungan kedua ini adalah hubungan sebab akibat ya. Tadi pernyataan pertama penghambatan FSH dan LH oleh estrogen dan progesteron adalah penyebab langsung dari cegahnya ovulasi. Maka jawaban tepat adalah A, keduanya benar dan berhubungan. Ya, energi kinetik merupakan besaran turunan dari besaran-besaran pokok berupa massa dan kecepatan. Sebab besarnya energi kinetik suatu benda dipengaruhi oleh massa dan kecepatan gerak benda. Nah, pernyataan pertama, energi kinetik merupakan besaran turunan dari besaran pokok berupa massa dan kecepatan, ini benar ya. Karena energi kinetik itu sama dengan setengah mv kuadrat ya. Massa dan juga kecepatan. Berikutnya, besarnya energi kinetik suatu benda dipengaruhi oleh massa dan kecepatan gerak. Nah, ini kurang tepat ya. Tepat itu adalah kuadrat dari kecepatan ya, bukan kecepatan gerak. Maka yang tepat itu adalah C, salah satu dari benar. Itu pernyataan pertama benar, pernyataan kedua itu kurang tepat. Ya, pada rangkaian resonansi arus bolak-balik nilai impedans Z, rangkaian sama dengan nilai hambatan mur R gitu ya. Pada keadaan resonansi, nilai reaktansi induksi XL sama besarnya dengan nilai reaktansi kapasitif ya, atau XC. Nah, kita cek masing-masing pernyataan ya. Pernyataan pertama, impedansi sama dengan hambatan. Ya, impedansi Z dalam rangkaian RLC seri adalah, kita bisa tuliskan di sini, Z itu sama dengan akar R kuadrat ditambah dengan XL kurang XC kuadrat, induktansi dan juga kapasitansi ya. Pada kondisi resonansi, reaktansi XL sama dengan reaktansi kapasitif ya. XL sama dengan XC ya. Saat dia resonansi ya. Maka XL kurang XC sama dengan 0, sehingga Z-nya itu sama dengan akar R kuadrat atau sama dengan R ya. Nah, maka pernyataan pertama ini benar. Terus pernyataan kedua, XL itu sama dengan XC. Pada saat resonansi ini juga pernyataan yang benar ya. Berikutnya, pernyataan dua secara langsung menjelaskan mengapa pernyataan satu benar. Karena kondisi XL itu sama dengan C dan Z itu sama dengan R ya. Maka jawaban tepat adalah jawaban yang A, keduanya benar dan berhubungan. Syarat terdengarnya bunyi oleh manusia dengan pendengaran normal salah satunya adalah frekuensi sumber bernilai antara 20 Hz hingga 20.000 Hz. Sebab semakin tinggi frekuensi sumber, maka intensitas bunyi semakin besar. Nah, pertama, kita bisa tahu bahwa pernyataan satu itu pernyataan yang benar ya. Dan manusia bisa mendengar itu dalam rentang 20 Hz hingga 20.000 Hz. Berikutnya kita cek ya pernyataan kedua. Pernyataan kedua ini adalah pernyataan yang salah ya.
Frekuensi persintesitas indeks bunyi berkaitan dengan amplitudo gelombang dan energi yang dibawa ya, bukan langsung dengan frekuensi. Maka pernyataan kedua ini salah. Yang tepat jawaban adalah C. Salah satunya benar, yaitu pernyataan pertama. Berikutnya, bayangan akhir yang dihasilkan sebuah teropong bintang bersifat sama tegak dengan benda. Sebab bayangan akhir yang dihasilkan sebuah teropong bintang bersifat maya. Kita cek masing-masing ya. Pernyataan pertama, ini sama tegak ya. Teropong bintang teleskop astronomi biasanya menghasilkan bayangan akhir yang terbalik ya terhadap objek aslinya. Maka pernyataan satu ini adalah pernyataan yang salah gitu ya. Berikutnya, bayangan akhir yang dihasilkan sebuah teropong bintang bersifat maya. Ya, lensa okuler pada teropong bintang berfungsi sebagai loop ya, menghasilkan bayangan akhir yang maya dan diperbesar. Maka pernyataan kedua ini benar. Maka jawabannya adalah C, yaitu salah satu benar. Sebuah bandul sederhana berayun di dalam air. Amplitudo simpangan bandul makin lama makin kecil dan pada akhirnya bandul berhenti. Sebab selama berayun jumlah energi potensial dan kinetik bandul berkurang. Nah, kita cek masing-masing pernyataan ya. Pernyataan pertama, amplitudo mengecil dan berhenti ya ketika bandul berayun dalam air dan ada gaya hambat atau gesek yang disebabkan. Maka pernyataan pertama ini benar gitu ya. Terus selama berayun jumlah energi potensial dan kinetik bandul berkurang ya. Nah, ini benar. Energi potensial dan kinetik adalah komponen dari energi mekanik ya. Karena ada gaya gesek non konservatif, maka dia punya pengurangan energi kinetik dan juga energi potensial ya. Maka ini juga benar. Berikutnya kita cek bahwa hubungan ini adalah hubungan yang sebab akibat. Maka jawaban tepat adalah jawaban yang A dalam kasus ini. Itu adalah jawaban yang A. Itu keduanya benar dan berhubungan.